lainnya menjadi Jafung gitu ya Pak. Kalau boleh tahu atas nama siapa Pak? Atas nama Umar Syarifuddin. Syarifuddin Pak. Enggak pakai Syarifuddin. Sebentar ya Pak ya. Kalau yang kedua tadi bagaimana Pak? Ada pergantian kepala balai di 18 Juli. Kemudian? Ya, semisal kepala balai kami di triwulan ketiga di BGTS, triwulan 1-2-nya sebagai kepala satker di tempat yang lain. Nah, misalkan posisi saya sudah dinilai dengan kepala balai lama triwulan 1 dan 2, dan triwulan 3 Bapak Kepala yang baru bisa menilai saya atau menunggu kepala balai yang sebelumnya menilai dulu yang di kasatkernya. Pak, sebentar ya Pak ya. Oke, untuk case-nya Pak siapa ini namanya Pak Umar, itu sambil saya perlihatkan ya Pak ya. Cek. Oke, kalau dilihat ini kan sudah membuat seperti ini ya Mas ya. Ini sebenarnya udah benar. Nah, tapi karena yang nomor 4 ini perlu dinilai, maka yang bersangkutan sudah mencoba membuat 2 SKP sih Pak. Oke. Nah, kayak gini tuh sudah benar. Udah kelihatan ya. Nah, ini udah benar. Karena yang ini itu perlu dinilai sebelum dipindahin ke sini. Itu geser dulu aja ke Maret. Jadi seperti ini di refresh. Gitu. Ya. Jadi seperti ini dinilai dulu. Sesudah dinilai, baru geser lagi ke Januari. Ya, habis itu baru nilai yang JF-nya. Gitu, JF-nya udah benar startnya di Februari. Seperti itu Pak. Lalu untuk yang kedua tadi, mohon maaf Pak. Jadi menilainya 1 kali ya Pak ya? TW1-nya 2 kali. Siap, baik Pak. Oke. Terus yang kedua tadi, mohon maaf apa Pak? Oh, gitu ya. Oke, misalnya, nah, gini, kalau misalnya Bapak dan Ibu atasannya itu sudah berpindah ke balai lain, ya, atasan sebelumnya sudah berpindah ke balai lain, perlukah si atasan ini nunggu dulu di balai lain penilaiannya? Itu nggak perlu. Jadi bisa langsung atasannya. Nanti sudah akan muncul pegawai beliau yang ada di tempat sebelumnya jika sudah di men-tagging beliau sebagai atasan. Tagging ulang ke tempat dari yang balai lama ke balai baru. Nah, jadi biar kami bisa runut untuk penilaian triwulan 3, jadi bisa langsung penilaian ya Pak ya? Ya, bisa langsung penilaian. Begitu Pak. Ada lagi Pak?
Mungkin satu lagi Pak, Ya, untuk memastikan aja untuk dari aspek kami diwajibkan atau dari sudut pandang kuantitas kualitas waktu atau bisa salah satu, itu pastikan aja sih Mas. kalau sekarang itu kita sih paling tidak ada dari segi kualitasnya Pak, kuantitas dan kualitas. Nah kalau misalnya pekerjaan tersebut itu waktunya dilakukan 12 bulan, itu nggak perlu ditulisin 12 bulan Pak. Jadi tidak perlu ditulisin dengan aspek waktu 12 bulan, nggak perlu. Berarti menuliskannya dengan aspek yang lain, misalnya kuantitas atau kualitas, atau kualitas, seperti itu Pak. Bisa kuantitas kualitas, bisa kualitas. Gitu. Jadi nggak mesti harus dari 3 aspek muncul setiap RHK ya Pak? Ya, jadi sekarang paling enggak ada 2 RHK. Entah boleh dari kuantitas waktu, boleh dari kualitas waktu. Kalau misalnya pahit-pahitnya cuma bisa 1, ya udah kualitas. Seperti apa hasil yang diharapkan. Seperti itu Pak. Nah, ya, berarti cukup 1 sebetulnya Pak, kualitas ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Baik, sebelum lanjut pertanyaan lagi, sepertinya Bapak Ibu ini cukup banyak yang ingin ditanyakan. Kita lanjutkan materinya ya, Mas Adit. Oke, boleh. Ini ada yang nyoret-nyoret nih. Untuk yang online nanti ya, sabar. Bapak Ibu bisa sambil menikmati snack yang telah dibagikan. Oke, sambil menikmati hujan. kita lanjut lagi. Tadi dengan Mbak Ungu ya. Ini ya, contohnya. Oke, sambil nunggu loading, ini ada informasi untuk bagi yang pegawai tubel. Itu buat SKP-nya berapa? Ya, kalau misalnya tubel dia baliknya di Agustus, berarti si pegawai ini kan setelah aktif di kantor masih belum aktif jafungnya, ya kan? Masih nunggu dulu tuh antara 1 atau 2 bulan. Nah, jadi ketika beliau ini aktif kembali ke kantor, TW1, TW2 itu dinilainya sebagai tubel. Oke, TW3 kan dia setengah tuh, tubel dan aktif. Ya kan? Itu nanti Bapak dan Ibu silakan info ke kita siapa orangnya yang sudah aktif kembali di kantor ya. Nah, itu nanti kita rubah SKP beliau dari tugas belajar ke pelaksana gitu ya. Di TW3 beliau di nilainya sebagai pelaksana. Oke. Nah, misalnya di Oktober baru terbit SKJF-nya, itu membuat SKPJF di TW4. Kalau di September beliau SKJF-nya sudah aktif, berarti penilaian TW3 dilakukan 2 kali, di SKP yang pelaksana dan di SKP yang jafungnya. Karena ada 1 bulan September. Gitu. Oke. Caranya tadi tetap sama kayak Pak siapa tadi? Umar ya. Pak Umar tadi caranya. Tuh, nanti kalau bingung tanya saya aja, nanti saya bantu gitu ya. Terus apa lagi ya tadi? Oke, tubel itu seperti itu ya. Jadi kenapa pada saat dia itu aktif kembali di kantor itu cukup membuat SKP 1 karena grade-nya itu sama antara pelaksana dan tubel, sama-sama grade 7. Nah, ketika beliau aktif kembali JF-nya berarti kan jadi 9 lagi. Kayak gitu. Ya kan? Makanya buat SKP baru sebagai JF. Nah, karena JF itu nilai angka kreditnya itu dihitungkan per bulan, makanya setiap kali 1 bulan, walaupun cuma ada 1 bulan tersisa, itu dinilaikan
supaya dapat yang tadi harusnya kalau misalnya kita nggak ngitung 1 bulannya, sayang dia akan dapat 3/12 bukan 4/12 kayak gitu ya. 1 bulannya kan berpengaruh lumayan kayak gitu. Nah ini kita lanjut lagi. Jadi di atasan langsung kita ada menu pejabat penilai sama, bentuknya sama. Nah ini contohnya yang di TW1. Jadi untuk CKO, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Kita 1, 2, 3 kita sudah settingkan ke baik. Ya. Lalu di sini untuk melakukan umpan balik, silakan Bapak dan Ibu klik lihat rencana aksi. Dua-duanya. Ya. Di sini saya gini. Di sini untuk umpan baliknya kami harapkan tidak lagi menggunakan emoticon ya, tapi menggunakan tulisan. Misalnya terima kasih atau silakan lanjutkan di triwulan berikutnya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Kalau sudah, nah nanti di sini untuk pemilihan rating hasil kerja itu tetap sama dengan tahun lalu. Silakan dipilih di atas sesuai atau di bawah ekspektasi. Misalnya di sini sesuai ekspektasi, ya. Nah, bentar. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu ketika penilaian perilaku pada saat klik aksi, pastikan periodenya atau aspek yang dipilih itu sama dengan yang Bapak dan Ibu klik. Misalnya, saking cepatnya gitu ya menilai, ini udah pilih, terus klik bawahnya. Di sininya masih akuntabel, jangan dulu dipilih. Jangan dulu dipilih pernyataannya. Kenapa? Karena nanti pernyataan yang Bapak dan Ibu simpan di aspek yang sebelumnya itu nggak bisa disimpan, nggak akan tersimpan. Jadi ketika Bapak dan Ibu simpan evaluasi atau konfirmasi rating itu nggak bisa diklik atau masih ada yang kurang di situ. Ya, jadi perhatikan di situ. Nah, karena sekarang dalam masa penilaian banyak pegawai yang akses e-kinerja, kita punya 2 domain untuk aplikasi e-kinerja. Yang pertama itu kinerja.pu.go.id. Yang kedua, jika Bapak dan Ibu terlalu lama menunggu di kinerja.pu.go.id, silakan diakses e-kinerja.pu.go.id. Jadi ada 2 domain. Yang pertama itu kinerja.pu.go.id. Yang kedua itu domainnya depannya tambahin e. Gini ya. kinerja.pu.go.id. Dua-duanya sama isinya. Ini langkah kita untuk memfasilitasi Bapak Ibu dalam penilaian yang singkat ini. Jadi ada 2 ya. Yang pertama kinerja.pu.go.id, yang kedua itu kinerja.pu.go.id. Depannya tambahin e aja. Gitu. Oke. Nih. Yang pertama, domain pertama itu seperti biasa, pakainya kinerja.pu.go.id. Oke. Domain kedua itu pakainya depannya kinerja.pu.go.id. Jadi silakan Bapak dan Ibu pilih 2 domain tersebut. Kalau misalnya yang domain pertama susah, bisa masuk ke sini. Itu ya. Nah, di sini
Saya lanjutkan lagi untuk yang penilaiannya. Oke. Nah, untuk penilaian ini, silakan Bapak dan Ibu jawab. Jadi setiap pernyataan yang ditampilkan ini ada scoringnya masing-masing, ya. Harap dibaca baik-baik. Nah, ketika semua sudah dipilih, sistem akan generate umpan balik yang didapatkan oleh pegawai tersebut. Nah, di sini Bapak dan Ibu pilih atau jawab semua sampai rating perilakunya tampil, gitu ya. Oke. Nah, ini kan sudah muncul ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu belum muncul, itu bisa dicek kembali. Ada yang masih ketinggalan atau belum. Nah, ketika semuanya sudah selesai diisi, ya, klik konfirmasi rating. Nah, ini ya. Di sini kalau sudah yakin, silakan Bapak dan Ibu konfirmasi rating. Ketika kalau sudah diklik konfirmasi rating, nggak bisa balik lagi. Jadi pilihannya hanya akan ada simpan evaluasi. Gitu. Ya. Kalau masih belum yakin, itu Bapak dan Ibu silakan baca lagi pernyataannya sesuai dengan pegawai yang dinilai. Kayak gitu ya. Kira-kira untuk yang penilaian seperti itu. Sebelum kita nanti masuk ke tagging ulang gimana caranya. Untuk penilaian dulu ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke. Lanjut ya. Sekarang ke tagging ulang. Di sini kalau Bapak dan Ibu tidak perhatikan akan salah. Karena kalau salah itu bukti dukung yang Bapak dan Ibu lampirkan pada RHK tersebut itu bisa hilang seluruhnya. Oke. Di sini mohon perhatian ya Bapak Ibu. Saya settingkan dulu.